Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Agustin, NIM 181910015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas dari Bapak Habib untuk mata kuliah pembelajaran inovatif 3. Langsung saja masuk ke teori ya. Teorinya yaitu model pembelajaran project-based learning. Langsung masuk ke pokok bahasan. Ada 5 bahasan nanti di sini ya. Yang pertama pengertian PJBL, yang kedua karakteristik, yang ketiga sintaks pembelajaran, yang keempat kecocokan materi, yang kelima perangkat RPP dan LKPD. Untuk project-based learning-nya sendiri yaitu merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Dalam pembelajaran project-based learning, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang sangat dekat dengan pekerjaan yang nyata di lapangan. Selanjutnya ada 5 ya, mengenai pembelajaran project-based learning itu diantaranya ada sentralistis, pertanyaan pendorong, investigasi konstruktif, otonomi, dan realistik. Pada sentralistis, untuk project-based learning-nya, project ini menjadi pusat pembelajaran. Dan untuk pertanyaan pendorong, itu difokuskan pada pertanyaan yang mendorong peserta didik berusaha menemukan konsepnya. Untuk investigasi konstruktif, yaitu proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan, di mana pembangunan konsep tersebut dan pemecahan masalah diarahkan ke investigasi konstruktif. Untuk otonominya, yaitu merupakan kemandirian peserta didik dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Dan yang terakhir pada realistis, yaitu merupakan kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik. Untuk karakteristik sendiri, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, di mana adanya permasalahan yang diajukan kepada peserta didik, dan peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan. Kemudian peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi dan melakukan evaluasi secara kontinu. Peserta didik juga secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Pada produk akhir, aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, dan situasi pembelajarannya sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat diterapkan PJBL. Nah, syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasikan kompetensi dasar. Yang kedua, pendidik mampu memilih materi atau topik yang akan dijadikan proyek. Yang ketiga, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Yang keempat, pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran project-based learning. Di antaranya yaitu memulai dengan sebuah pertanyaan, kemudian mendesain perencanaan proyek, lalu menyusun jadwal aktivitas, terus memonitor kegiatan dan perkembangan proyek,
kemudian dilakukan penilaian terhadap produk yang dihasilkan, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Terus di sini pertanyaannya, kapan model project based learning dapat diterapkan? Kemudian project based learning dapat digunakan ketika pendidik ingin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menghasilkan karya nyata. Kemudian pendidik ingin lebih menekankan pada keterampilan sains. Lalu pendidik ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kepada peserta didik. Dan di sini ada kecocokan materi yang membahas mengenai dua hal, kelebihan dan kekurangan pada project based learning. Yang pertama, pada kelebihan project based learning, yaitu bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan permasalahan yang kompleks. Lalu bisa mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kemudian meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber sehingga membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Sehingga peserta didik maupun pendidik bisa menikmati proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan project based learning. Di antaranya yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan permasalahan, lalu memerlukan biaya yang cukup banyak. Juga banyak pendidik merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peran utama di kelas. Banyaknya peralatan yang harus disediakan, lalu ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Memungkinkan apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, akan dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Nah, di sini ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Ini saya zoom. Untuk pembagian RPP-nya di dalam materi RPP ini atau di dalam RPP sendiri itu terdiri atas apa ya? Ini ada kompetensi inti, terus kompetensi dasar, indikator. Untuk kompetensi intinya itu seperti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain sebagainya ya. Terus memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, hingga bisa memecahkan masalah gitu ya. Terus untuk kompetensi dan indikatornya itu di sini saya mengambil tentang materi daur ulang limbah dalam pembahasan energi alternatif untuk pembuatan biogas. Untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan, yang mana pada indikatornya yaitu mengidentifikasi prinsip teknologi ramah lingkungan, kemudian perbedaan teknologi ramah lingkungan dengan yang tidak ramah lingkungan, terus menganalisis proses teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang, contohnya energi alternatif itu. Terus pada kompetensi dasar yang kedua itu menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan, yang pada indikatornya yaitu membuat produk teknologi ramah lingkungan, kemudian mengevaluasi proses dari produk teknologi ramah lingkungan dalam pembuatan biogas. Kemudian
Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yang dimana peserta didik mengidentifikasi perbedaan teknologi ramah lingkungan dengan tidak ramah lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat produk teknologi ramah lingkungan mengenai proses pembuatan biogas. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran, yang dimana tadi saya sudah bilang, saya mengambil materi daur ulang limbah di berbagai bidang, salah satunya yaitu energi alternatif. Untuk metode pembelajarannya sendiri yaitu model project based learning ya. Terus untuk metodenya itu diskusi, eksperimen, terus penugasan dan presentasi. Selanjutnya yaitu media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran, yang dimana media pembelajarannya ada PowerPoint dan buku siswa. Terus sumber belajarnya yaitu dari internet dan buku siswa IPA kelas 8. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu pada aktivitas guru itu yang dimana orientasi untuk memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian peserta didik menjawab salam dan berdoa dengan kepercayaan mereka masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian guru membagi siswa menjadi 8 kelompok. Lalu peserta didik mengatur diri dan membentuk 8 kelompok. Kemudian guru membagikan LKPD pada peserta didik dan peserta didik membantu guru membagikan LKPD. Nah, di sini ada persepsi ya, yang dimana pendidik itu menyajikan gambar teknologi ramah lingkungan dengan mengaitkannya dengan energi alternatif. Kemudian peserta didik memperhatikan dan menjawab pertanyaan yang diajukan terkait materi sebelumnya. Nah, ini ya, ada contohnya yang dimana guru mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan, seperti definisi teknologi ramah lingkungan dengan materi yang akan dipelajari yaitu energi alternatif. Terus peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan terkait materi yang telah dijelaskan. Kemudian untuk masuk ke bagian kegiatan inti ya, yang menyajikan pertanyaan. Seorang guru atau pendidik membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi tentang produk energi alternatif yang mengarah ke biogas. Kemudian peserta didik mengamati masalah-masalah yang terjadi pada gambar yang terdapat di LKPD. Lalu pendidik membimbing siswa dalam memahami hubungan frekuensi energi alternatif dengan memberikan pertanyaan. Lalu siswa mengidentifikasi masalah dan menuliskan pada lembar LKPD. Kemudian peserta didik menemukan masalah yang terdapat pada gambar di LKPD. Nah, untuk merancang dan melakukan percobaan, pendidik membimbing peserta didik untuk merancang percobaan sesuai dengan tabel data yang telah diketahui, menyajikannya melalui LKPD yang diberikan oleh pendidik. Kemudian, peserta didik mengamati masalah yang terjadi pada gambar yang terdapat di LKPD. Terus, untuk membuat kesimpulan, pendidik membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan di dalam LKPD yang telah disediakan. Kemudian, peserta didik menyampaikan hasil analisis percobaan secara tertulis di dalam LKPD yang telah disediakan untuk mengembangkan sikap rasa ingin tahu, objektif, terbuka, dan mengungkapkan pendapat dengan sopan. Kemudian peserta didik menganalisis informasi yang telah disimpulkan dari hasil percobaan dengan bantuan pertanyaan pada LKPD. Kemudian peserta didik menunjukkan atau memberi kesempatan pada kelompok untuk
Presentasi hasil percobaan. Jenis-jenis energi alternatif. Pendidik memberi arahan dan melakukan evaluasi hasil kerja peserta didik. Kemudian peserta didik membuat kesimpulan yang sesuai dengan analisis data yang setelah dilakukan di dalam LKPD yang telah disediakan. Lalu peserta didik memperhatikan dan memahami penjelasan yang disampaikan oleh pendidik. Untuk kegiatan penutupnya, pendidik memeriksa pekerjaan peserta didik yang selesai, kemudian memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik, dan memberikan arahan untuk materi pada pertemuan berikutnya. Kemudian, peserta didik sendiri memperhatikan dan memahami penjelasan yang disampaikan oleh pendidik. Untuk lembar kerja peserta didiknya, pada kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, yang dimana indikatornya menjelaskan pengertian energi alternatif, menyebutkan contoh energi alternatif, dan cara membuat biogas. Tujuannya yaitu dapat mengetahui apa itu energi alternatif, kemudian mengetahui contoh energi alternatif, lalu dapat mengetahui apa saja kandungan yang dimiliki biogas menjadi penghasil energi alternatif. Untuk alat dan bahannya, yaitu bak mixer, pengaduk, digester, dan pipa. Untuk langkah percobaannya, yang pertama yaitu mencampur kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester. Yang kedua, mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui hubungan pemasukan. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Kemudian pada pengisian ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. Yang ketiga, melakukan penambahan starter sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5 sampai 50. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi fermentasi. Yang keempat, membuang gas pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-5 karena yang terbentuk adalah gas karbon dioksida. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru terbentuk gas mentahan, dan karbon dioksida mulai menurun. Pada komposisi gas mentahan 54% dan karbon dioksida 27%, maka biogas akan menyala. Kemudian yang terakhir, pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau seperti kotoran sapi. Selanjutnya digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. Untuk analisis datanya yaitu analisis keruangan, yakni pendekatan geografi guna menganalisis aspek-aspek keruangan dalam berlangsungnya pembuatan biogas dari kotoran sapi, baik secara vertikal guna mengetahui alur dan hulu sampai hilir atau dari bahan alami, modal dan produksi sampai proses pemasaran atau distribusi. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh peserta didik, dapat disimpulkan bahwa biogas ini meliputi strategi bukan alami ataupun dari kotoran sapi yang dapat diolah, dan siswa mampu menganalisis cara membuat biogas dengan baik. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.